Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui video pembelajaran biologi, kita akan belajar tentang evolusi. Yang kita bahas pada materi evolusi adalah pengertian evolusi, teori evolusi, dan perbandingan teori-teori evolusi. Apakah itu evolusi? Dalam biologi, evolusi adalah perubahan karakteristik suatu spesies selama beberapa generasi dan bergantung pada proses seleksi alam. Ini adalah beberapa ilmuwan yang menjelaskan tentang teori evolusi. Teori evolusi Darwin tertulis dalam bukunya yang menjelaskan tentang satu, spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lalu. 2. Evolusi terjadi karena seleksi alam atau seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin, yaitu adanya variasi dalam satu spesies. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Untuk dapat berkembang biak, diperlukan ruang dan makanan yang cukup. Pada kenyataannya, ada faktor pembatas untuk mencegah populasi untuk bertambah terus. Charles Darwin terkenal dengan teori seleksi alam. Dalam teori seleksi alamnya, Darwin berpendapat bahwa seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Seleksi alam terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme yang menyusun suatu populasi. Produk seleksi alam merupakan adaptasi terhadap lingkungannya. Sekarang, mari kita belajar tentang teori evolusi dari Lamarck. Dalam bukunya, Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Dalam teori evolusi Lamarck, dijelaskan bahwa alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang diwariskan. Yang kedua, prinsip use and disuse. Pernyataan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan berkembang dengan baik, sehingga akan menjadi lebih kuat dan besar. Sementara itu, bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran sehingga menyusut dan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, ciri-ciri atau sifat-sifat yang didapat atau dibentuk oleh lingkungan selama hidupnya akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, bagaimana perbandingan teori-teori evolusi yang disampaikan oleh para ilmuwan yang telah disebutkan pada slide sebelumnya? Sekarang kita lihat pendapat Darwin dan Lamarck tentang jerapah. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah adalah jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah adalah jerapah yang berleher pendek, pemakan daun-daunan di pohon. Menurut Darwin, pada saat daun-daun yang terletak di pohon yang rendah semakin berkurang dan habis, jerapah berleher pendek tidak dapat memperoleh makanannya, kemudian mati dan punah. Jerapah berleher panjang tetap mendapatkan makanannya, mampu hidup dan berkembang biak. Sedangkan menurut Lamarck, untuk mencapai daun-daun yang lebih tinggi, jerapah berleher pendek harus meregangkan dan memanjangkan lehernya sehingga lehernya menjadi semakin panjang. Namun, di sini ada persamaan pendapat tentang evolusi dari Darwin dan Lamarck, yaitu evolusi terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Nah, kini kita lihat teori Weismann. Menurut Weismann, sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen. Sifat leher panjang dikendalikan oleh gen dominan, sedangkan sifat leher pendek dikendalikan oleh gen resesif. Teori evolusi Weismann menjelaskan dan memperkuat
teori evolusi Darwin. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin atau evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Sekarang kita membandingkan teori yang dijelaskan oleh Lamarck dan Weismann. Menurut Lamarck, perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat adaptasi dengan lingkungan yang akan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan menurut Weismann, perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Pendapat Weismann yang menyatakan bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan dibuktikan dengan percobaan. Weismann mengadakan percobaan dengan cara memotong ekor tikus, kemudian tikus dibiarkan berkembang biak. Hasil percobaan dari Weismann adalah tikus-tikus yang sudah dipotong ekornya tetap akan mempunyai anak-anak tikus yang berekor panjang. Baiklah, demikian pembahasan kita kali ini tentang evolusi. Semoga bermanfaat. Belajar biologi sangat menyenangkan. Berikut saksikan atau simak media pembelajaran evolusi bagian yang kedua tentang petunjuk adanya evolusi dan mekanisme evolusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran biologi selanjutnya.